2, 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam wa hatta alaina fi lailatil mubarakatil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhiril ayat. Para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan ma'unah Allah Subhanahu wa taala kita sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh keagungan dan kemuliaan, dan memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah dipidatokan dalam pidato akhir bulan Sya'ban oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para kaum muslimin dan muslimat. Kata Nabi, ayyuhan nas qad adallakum syahrun azimun syahrun mubarakun. Wahai manusia, ketahuilah bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh kemuliaan, penuh keagungan dan penuh kesucian. Mengapa? Paling tidak ada 4 hal yang menggarisbawahi, menandai bulan Ramadan ini bulan yang syahrun azimun wa syahrun mubarakun. Yang pertama, di bulan Ramadan ini diwajibkannya umat Islam untuk berpuasa. Berpuasa, menahan lapar, haus, dahaga, berhubungan suami istri di siang hari selama dari mulai terbit fajar sampai bedug maghrib, kurang lebih sekitar 24 jam. Puasa ini ternyata diwajibkannya kepada umat manusia, umat Islam, tidak hanya pada umat Nabi Muhammad, tetapi juga sejak Nabi Adam alaihi salam dan nabi-nabi yang lain. Cuma berbeda teknis dan pelaksanaannya, waktunya yang berbeda. Tetapi pada prinsipnya puasa ini Allah wajibkan kepada semua umat manusia. Apa kira-kira tujuan atau endingnya Ramadan ini, puasa ini diwajibkan? Adalah sambungan ayat itu, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, la'allakum tattaqun. Tapi ini sesungguhnya kalau kita kaji dari segi bahasa, kalau anak-anak santri itu la'allakum itu la'allanya harfun litarji, artinya malak mandar, mudah-mudahan, moga-moga dengan berpuasa ini semakin menambah kualitas iman dan takwanya kepada Allah. Tapi tidak menjamin begitu selesai Ramadan 1 bulan puasa, lalu dia otomatis menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang ikhlas. Belum tentu. Karena mungkin puasanya juga tidak sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada motivasi lain, bukan motivasi karena Allah. Seperti yang disampaikan oleh hadis Nabi, rubbas shaimin, banyak orang-orang yang berpuasa Ramadan tetapi ternyata puasanya itu tidak ikhlas karena motivasi yang lain, sehingga hanya yang didapatnya itu adalah hanya lapar, haus, dan dahaga saja. Nah itu diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, di bulan Ramadan ini ternyata Allah menurunkan kitab suci Al-Quran yang pertama kali dari Rabbul Izzah kepada langit dunia. Nah itu ya.
dari Baitul Izzah ke langit dunia, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran itu lanjutan dari ayat 183. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin al-huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan itu adalah diturunkannya kitab suci Al-Quran sebagai hudal linnas, menjadi barometer, petunjuk, acuan kehidupan manusia agar selamat dunia dan akhirat. Dan sejumlah persoalan, sejumlah masalah-masalah kehidupan umat manusia dijelaskan di dalam Al-Quran, termasuk untuk membedakan antara hak dan yang batil. Kemudian yang ketiga, Ramadan ini syahrun azimun mubarakun, yang penuh kemuliaan dan keberkahan, karena di dalam Al-Quran itu juga disebutkan dalam Ramadan itu diturunkannya ada satu malam yang bobotnya, nilainya lebih hebat, lebih istimewa ketimbang beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan dalam Al-Quran disebutkan khairun min alfi syahrin. Itulah yang disebut Lailatul Qadar, yang nilainya khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Manakala kita menemukan bulan suci Ramadan itu dengan Lailatul Qadar, yang konon menurut informasi para ulama bahwa Lailatul Qadar itu turun terjadi, dapat dijumpai pada tanggal-tanggal ganjil. Mungkin tanggal 1 Ramadan, kemudian tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, 9, 21, dan mayoritas ulama berpendapat kebanyakan itu jumhur ulama sekitar tanggal likuran 21, 23, 25, 27 dan seterusnya itu. Nah ini, nah manakala kita menemui itu namanya Lailatul Qadar, seolah kita menemui dan beribadah pada saat itu, maka seakan-akan kita telah beribadah selama kurang lebih semacam 1000 bulan, atau kalau dihitung tahunnya sekitar 83 tahun. Luar biasa, dan ini tidak diberikan Allah kepada umat-umat yang lain. Nah ini, hadirin yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya syahrun azim, bahwa di bulan Ramadan itu juga bulan hebat dan suci mulia. Allah melipat gandakan pahala-pahala yang ada di bulan Ramadan. Sampai-sampai kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan amal sunnah di bulan Ramadan, umpama sholat sunnah fajar qabliyah subuh 2 rakaat, itu pahalanya disetarakan dengan pahala melaksanakan sholat fardu 2 rakaat di bulan yang lain. Sedangkan pelaksanaan sholat fardunya atau amal yang fardunya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi kalau misalnya si A itu sholat subuh 2 rakaat di bulan Ramadan, maka pahalanya akan mendapatkan 70 kali lipat di bulan yang lain. Demikian juga tentang amal-amal yang lain, dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya di bulan Ramadan juga Allah membuka pintu maaf, pintu tobat yang seluas-luasnya bagi orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks ini Nabi pernah bersabda bahwa ada 3 doa yang langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabul. Yang pertama as-shaimin was-shaimat, orang-orang yang berpuasa, yang berpuasa dengan kemurnian kesucian jiwanya karena Allah. Kemudian yang kedua al-imamul adil, seorang pemimpin yang betul-betul adil dan bijaksana. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang al-madlum, teraniaya oleh orang lain, disakiti, manakala ia berdoa maka doanya direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, para jamaah dan kaum muslimin yang saya hormati, itulah barangkali sekedar untuk menyambut genggam gempitanya bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Dan marilah kita lakukan
bulan puasa Ramadan ini kita ambil manfaat dan hikmahnya, kita isi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang begitu hebat dan dilipat gandakan. Sehingga kata Nabi, "Lau ta'lamun nas", andai kata kalian tahu tentang kehebatan Ramadan, maka kalian akan minta seluruh bulan ini menjadi Ramadan, 12 bulan. Cuma sayangnya Ramadan yang hebat dan istimewa ini sering kita lupakan. Tidak dimanfaatkan dengan baik, lewat dengan begitu saja. Maka tahun ini marilah kita untuk mengisi dengan berbagai kegiatan amal soleh sebagai investasi di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga tahun ini kita dapat menyelesaikan program tahunan bersifat puasa Ramadan ini dengan baik, dengan ikhlas, sehingga kita nanti akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.